Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami dari tugas yang Bapak dosen berikan. Perkenalkan, nama saya Abdi Fensa Sidki, NIM-nya 1010-323-00128. Perkenalkan, nama saya Wudanyanto Ramadan, NIM saya 1010-323-00140. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Nuri dengan NIM 1010-32-300-122. Perkenalkan, nama saya Ronald Christian Dwi Karis dengan NIM 1010-32-300-160. Buktikan persamaan berikut ini dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Yang A aksen D ditambah BC aksen D ditambah ABC aksen sama dengan A aksen D ditambah ABC aksen. Yang B aksen D B tambah C aksen ditambah D A ditambah B tambah C sama dengan A aksen ditambah D A ditambah B ditambah C aksen. Jawabannya yang A itu langkah-langkahnya kita menggunakan hukum absorpsi, yaitu BC aksen D ditambah ABC aksen sama dengan ABC aksen. A aksen D ditambah BC aksen D ditambah ABC aksen sama dengan A aksen D ditambah ABC aksen. BC aksen D ditambah A aksen D sama dengan dalam kurung BC aksen ditambah A aksen D. BC aksen ditambah aksen sama dengan A aksen ditambah BC aksen. Jadi, BC aksen ditambah aksen D sama dengan aksen ditambah BC aksen D. Itu membuktikan bahwa A aksen D ditambah BC aksen D ditambah BC aksen sama dengan A aksen D ditambah ABC aksen. Maka A aksen D ditambah ABC aksen, sehingga persamaan pertama itu terbukti. Soal yang B, A aksen ditambah D dalam kurung B ditambah C aksen ditambah D dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan dalam kurung A aksen D dalam kurung A ditambah B tambah C aksen dalam kurung B ditambah C aksen ditambah D sama dengan dalam kurung B ditambah C aksen D aksen dalam kurung A aksen ditambah D dalam kurung B ditambah C aksen ditambah D dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung A aksen ditambah D dalam kurung A ditambah B tambah C aksen D aksen dalam kurung A aksen ditambah D dan dalam kurung A ditambah B tambah C aksen dalam kurung A aksen ditambah D dalam kurung A ditambah B ditambah C aksen D aksen sama dengan dalam kurung A aksen A ditambah A aksen B ditambah A aksen C aksen ditambah DA ditambah DB ditambah DC aksen D aksen. Jadi A aksen A sama dengan 0 karena sebuah variabel dan negasinya tidak dapat bersama-sama. A aksen B ditambah A aksen C aksen sama dengan A aksen dalam kurung B ditambah C aksen sama dengan A aksen karena hukumnya itu absorpsi. Dan DB ditambah DC aksen sama dengan D dalam kurung B ditambah C aksen sama dengan D karena hukumnya absorpsi. Dalam kurung A aksen ditambah D, dalam kurung B ditambah C aksen tambah D, dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan dalam kurung A aksen ditambah D, dalam kurung A aksen ditambah D, D aksen sama dengan aksen D aksen. Jadi kesimpulan yang B itu kita dapat membuktikan bahwa aksen ditambah D, dalam kurung B ditambah C aksen tambah D, dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung A aksen ditambah D, dalam kurung A ditambah B ditambah C. Di boolean berikut. Jadi yang pertama itu ada F dalam kurung A, B, C, D sama dengan ABC aksen D ditambah AB aksen C ditambah BC aksen D ditambah AB aksen C aksen ditambah ACD ditambah A aksen BCD. Lalu yang kedua ada F dalam kurung A, B, C sama dengan B aksen ditambah AC aksen di dalam kurung A aksen B aksen ditambah C dalam kurung A plus B. Jadi soal yang pertama itu A
sederhanakan kedua fungsi tersebut secara aljabar, kemudian bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Oke. Jadi jawabannya seperti ini. Untuk yang pertama itu gunakan hukum komplement dan distributif. Jadi nanti hasilnya adalah BC aksen D dalam kurung A ditambah AB aksen dalam kurung C plus C aksen ditambah CD dalam kurung A plus A aksen B. Lalu kita lanjutkan dengan gunakan hukum komplement. Jadi hasilnya nanti akan menjadi BC aksen D dalam kurung A ditambah AB aksen ditambah CD dalam kurung A plus A aksen dikalikan dalam kurung A plus B. Selanjutnya akan menjadi BC aksen D dalam kurung A ditambah AB aksen ditambah CD dalam kurung A plus B. Jadi sebelum penyederhanaan itu ada 6 literal, tapi setelah disederhanakan menjadi 5 literal. Lanjut ke yang kedua, itu kita akan menggunakan hukum De Morgan dan hukum distribusi, yang menjadikan hasilnya dalam kurung B aksen ditambah AC, dalam kurung A aksen B aksen ditambah C, dalam kurung A plus B aksen, sama dengan B aksen ditambah AC, dalam kurung A aksen B aksen ditambah C, dalam kurung A aksen B. Selanjutnya kita gunakan hukum distribusi, yang menjadikan hasilnya B aksen A aksen B aksen, ditambah B aksen C, ditambah ACA aksen B aksen, ditambah ACC dalam kurung A aksen B. Selanjutnya menjadi B aksen, A aksen, B aksen, ditambah B aksen C, ditambah A aksen, B aksen, ditambah A aksen C. Jadi sebelum penyederhanaan itu ada 7 literal, tetapi setelah disederhanakan itu menjadi 4 literal. Selanjutnya lanjut ke soal yang B. Itu soalnya adalah buat gerbang logika untuk poin 1 dan 2 menggunakan 3 gerbang yaitu NOT, AND, dan OR. Jadi untuk yang pertama kurang lebih gambaran sirkuitnya seperti ini. Lalu yang kedua seperti ini juga, karena ini cukup banyak jadi agak sulit dijelaskan. Jadi kita lanjut aja ke yang C. Jadi soalnya itu buat gerbang logika setelah penyederhanaan untuk poin pertama. Tetapi kali ini hanya diizinkan menggunakan 1 gerbang saja, yaitu NAND. Jadi gambar sirkuitnya saat menggunakan 1 gerbang saja, yaitu kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 3 dari asesmen CLO 5 ini. Jadi yang pertama itu untuk merumuskan persamaan boolean dari fungsi f ABC yang beranggotakan 0, 1, 4, dan 7, kita dapat menggunakan min term atau max term yang terlibat dalam ekspresi tersebut. Jadi yang pertama, persamaan kita diminta untuk memberikan persamaan boolean secara lengkap. Fungsi boolean ini dapat diubah menjadi bentuk aljabar boolean dengan menggunakan min termnya. Masing-masing angka yang diberikan dalam A sigma merupakan indeks dari kondisi di mana fungsi menghasilkan output 1. Min termnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk min term 0 ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Min term 1 ada A aksen, B aksen, dan C. Min term 4 ada A, B aksen, dan C. Min term 7 adalah A, B, C. Kemudian kita gabungkan min term tersebut dengan menggunakan operasi OR. Karena kita ingin menyusun suatu ekspresi yang bernilai 1. Jika setidaknya salah satu dari min term tersebut bernilai 1. Jadi kita dapat fungsi ini, fungsi ABC, di mana ada min term 0, 1, 4, dan 7 yang ditambahkan, atau OR. Inilah bentuk aljabar boolean dari fungsi FABC yang beranggotakan 0, 1, 4, dan 7. Kemudian yang B, kita sederhanakan persamaan boolean ini menggunakan peta Karnaugh atau K-map. Nah, jadi bisa dilihat di sini urutan dari berapa min termnya. Ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. Nah, jadi ini yang dimaksud dari posisi. Yang kita cari di peta ini adalah yang
bernomor 1, karena yang bernomor 0 itu menandakan bahwa itu adalah max term. Dari peta Carnot di atas, kita bisa melihat bahwa posisi 0 dan posisi 4 bisa kita sederhanakan menjadi B aksen dan C aksen. Pada posisi 0 dan 1 bisa disederhanakan menjadi A aksen dan B aksen. Dan terakhir, pada posisi 7 bisa disederhanakan menjadi ABC. Sehingga bila semua variabel digabung, maka akan jadi B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, ditambah ABC. Nah, bagaimana kalau kita sederhanakan menggunakan hukum aljabar? Maka yang pertama kita lakukan adalah menggunakan hukum identitas yang kita gunakan terhadap fungsi awalnya. Yang kemudian kita akan menggunakan hukum absorpsi, di mana hukum absorpsi ini berfungsi untuk merapihkan sebenarnya. Jadi X ditambah X aksen Y sama dengan X tambah Y. Dan setelah itu kita menggunakan hukum distribusi. Setelah itu kita menggunakan hukum identitas dan absorpsi yang menggabungkan dua hukum tersebut. Dan pada terakhir kita mengelompokkan, menyederhanakan, dan menggunakan hukum distribusi. Yang dimana kita awalnya mendapat A aksen B aksen ditambah BC aksen ditambah ABC, yang kemudian kita distribusikan menjadi B aksen C aksen ditambah A aksen B aksen ditambah ABC. Jadi kita bisa membuktikan bahwa fungsi ini ada di dalam K-map dan K-map tersebut juga benar. Nah, soal C, buat gerbang logika di poin A dengan menggunakan 3 gerbang, AND, OR, dan NOT. Nah, jadi ini gerbang logikanya. Setelah itu kita lanjut dalam D untuk gerbang logika untuk poin B, yang dimana bisa dilihat ini lebih simpel. Dan yang terakhir buat bentuk kanonik SOP dan POS dari poin A dan B. Jadi maksud dari SOP itu adalah seperti fungsi yang awal tadi, minterm, yang saya omongkan minterm itu adalah SOP. Dan kalau misalnya kita menggunakan max term, maka itu adalah POS. Nah, untuk poin A, bentuk kanonik SOP-nya adalah fungsi awal kita tadi, A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, ditambah A, B aksen, C, ditambah ABC. Minterm yang terkait adalah 1, 2, 4, dan 7. Bentuk kanonik POS-nya, sekarang kita ubah menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Setelah itu kita masukkan ke max term, yang kita dapat adalah 0, 3, 5, dan 6. Ya. Bentuk kanonik POS-nya adalah FPOS-nya ini ABC, A ditambah B ditambah C dikalikan dengan A ditambah B aksen tambah C aksen dikalikan dengan A aksen tambah B tambah C aksen dikalikan juga dengan A aksen B aksen ditambah C. Untuk poin B, bentuk kanonik SOP-nya kita sudah mendapat tadi B aksen C aksen ditambah A aksen B aksen ditambah ABC. Minterm yang terkait adalah 0, 1, 4, dan 7. Dan untuk bentuk kanonik POS-nya, max term yang terdapat dari fungsi ini adalah 1, 2, dan 4. Ya. Jadi bentuk kanonik SOP-nya adalah B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, tambah ABC. Dan bentuk kanonik POS-nya adalah A aksen ditambah B aksen, tambah C, dikalikan dengan A aksen, ditambah B, ditambah C aksen, dikalikan dengan A tambah B aksen, tambah C. Ya. Sekian dari penjelasan saya mengenai nomor 3. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah perhatikan tabel kebenaran berikut ini di mana X menyatakan kondisi don't care. Yang A-nya, sederhanakan fungsi Boylan dibentuk oleh tabel di atas dengan menggunakan peta Carnot. Yang B, gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang NOT, NAD, dan OR. Untuk jawaban yang A, di tabel pertama itu ada AB atau CD dengan 00, 01, 11, dan 10. Untuk tabel yang kedua, 00, 1, 0, X, 1. Yang tabel yang ketiga, 01, 0, X, X, 1. Untuk tabel yang keempat, 11, 1, 1, X, X. Untuk tabel yang kelima, 10, 1, 1,
X, X. Untuk fungsi yang ada di tabel tersebut, ABCD-nya sama dengan sigma A ditambah C ditambah B aksen D aksen. Untuk B, untuk jawaban yang B-nya, gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang NOT dan NAD dan OR, itu seperti yang ada di gambar. Ya, seperti ini yang saya dapat. Jadi sekian dari nomor 4 yang saya berikan. Terima kasih. Sekian pembahasan diskusi kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.